Hei, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan lagi-lagi ini partai keren teman-teman. Kita akan banyak belajar dari permainan ini pada Ruy Lopez. Pertemuan antara Magnus Carlsen menghadapi Amin Tabatabai pada Julius Baer Cup 2023. Bagaimana permainannya berlangsung? Mari kita simak bersama di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Magnus Carlsen sebagai pemegang buah putih memulangkan dengan pion ke-4, E5, kuda ke F3, kuda ke C6, dan gajah ke B5. Ruy Lopez atau pembukaan Spanyol di papan. A6 Morphy defense, gajah mundur ke-4, kuda ke F6, dan D3 dipilih Magnus Carlsen. Walaupun salah satu bahwa rokade untuk juga mengaktifkan benteng ke depan adalah sebuah opsi. Di sini D3 mensupport pion, gajah ke C5, C3 saat ini, dan B5. Di sini gajah tidak langsung ke C2, memilih ke B3, di mana juga memantau ke depan pion lemah F7. Pion ke D6 berlanjut juga membuka ruang bagi gajah. Di sini gajah ke G5 langsung mengepin kuda. H6 mengusir gajah, yang jadi pertanyaan kemana gajah memindahkan diri. Maka di sini Magnus Carlsen memilih ke H4 untuk juga mempertahankan pinang. Gajah ke B6 berlanjut, lalu kuda ke D2 bermanuver ke depan ke petak yang lebih aktif. Maka G5 saat ini juga langsung mengancam gajah, melepaskan juga pinang ke depan teman-teman. Dan Magnus merespon dengan gajah ke G3 bahwa ia ke depan akan memanfaatkan dengan majunya pion ini sehingga memperlemah juga sayap raja. Menteri ke E7 berlanjut, maka pion ke-4 menawarkan pion. Benteng ke B8, pertukaran pion terjadi, dan kuda langsung ke F1 bermanuver ke depan ke petak E3, juga outpost ke depan ke sentral tentunya. Berlanjut gajah ke E6 saat ini menawarkan gajah, kuda ke E3 fokus rencana, dan Amin Tabatabai langsung menukarkan gajah terhadap kuda dengan harapan pion bertumpuk, tetapi juga kompensasi yang didapatkan oleh Magnus Carlsen langsung juga membuka file F, di mana juga dengan datangnya dari gedengol gajah ke depan. Maka masing-masing pemain juga saat ini sepakat melakukan rokade sayap raja. Benteng ke A8 langsung juga menawarkan benteng. Di sini benteng memukul benteng, pertukaran. Dan sekarang jadi pertanyaan teman-teman, inilah yang membedakan bagaimana level Super Grandmaster. Rencana Magnus Carlsen ialah dengan memanfaatkan kelemahan dengan majunya pion ke depan untuk menempatkan kuda di petak F5 saat ini. Tetapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana kuda dapat ke sana? Anda pause video ini, apa yang dimainkan Magnus Carlsen? Bagaimana teman-teman? Apakah Anda bisa menemukan? Tentu langkah itulah dengan langkah menarik kuda ke H4. Percaya atau tidak, ini tidak dikorbankan teman-teman. Dan gajah ke G4 saat ini kembali mengancam Menteri. Karena seperti ini, apabila dicoba langsung menerima kuda ini, masalahnya gajah memukul pion. Kita lihat, kuda juga akan kembali teman-teman. Apabila raja ke G7, maka dengan senang hati ditukarkan saja teman-teman. Karena pada akhirnya, di dalam posisi seperti ini, jelas bahwa kualitas dari putih lebih baik, di mana menteri ke depan bersaing dengan kuda dan juga benteng. Kita kembali tentunya. Sehingga di dalam posisi ini Amin Tabatabai memilih dengan gajah ke G4 kembali mengancam menteri. Menteri simpel ke E1 dan kuda ke A5 saat ini mengancam gajah. Gajah ke D1. Di sini gajah kembali untuk tetap mempertahankan adalah sebuah opsi. Dipilih juga teman-teman gajah mukul gajah. Maka di sini sebelum menerima gajah, kuda ke F5 cukup menarik, menempatkan juga sesuai goalnya sebelumnya, yaitu dengan ke petak F5. Menteri berpindah, barulah menteri memukul gajah. Di sini juga ancaman terhadap pion H6 sehingga raja ke H7 dan H4 saat ini mendobrak posisi. Bagaimana kita melanjutkan teman-teman? Disinilah posisi kritikal. Cukup logis juga untuk juga menguasai ke depan file G. Amin Tabatabai memilih dengan benteng ke G8 untuk juga membuka ke depan file G. Tetapi dibahas juga secara live di dalam posisi kuda ke B3 menawarkan ke depan benteng teman-teman untuk juga pertukaran adalah sebuah opsi. Menteri tentunya ke E2, maka benteng ke A1 menawarkan pertukaran di mana juga pion dari saat menteri dapat advance ke depan. Misalkan pertukaran pion terjadi, menteri ke D1, kuda dapat kembali teman-teman. Dan inilah kira-kira posisi yang bisa saja terjadi.
Namun yang jadi pembeda ketika dipilih saat ini yaitu counter attack benteng ke-8, maka pertukaran pion terjadi dan benteng dibuat menerima fokus rencana memang membuka file G. Sejatinya, apa yang terjadi jika pion menerima? Magnus Carlsen ada sebuah taktik ke depan teman-teman, dan ini merupakan sebuah pola yang luar biasa ke depan. Menteri ke F3 dengan jelas ke depan menambah tekanan terhadap kuda. Apabila benteng ke G6 tentunya cukup logika mensupport benteng ke A1. Kuda berpindah saat ini, maka benteng tentunya ke A6 dan kita lihat di sini juga langsung dipin ke depan baris ke-6. Kuda ke E7. Apakah Anda dapat melihat sebuah taktik kombinasi di dalam posisi ini? Bagaimana teman-teman? Percaya atau tidak, langkah brilian itu ialah dengan gajah memukul pion sentral E5. Memanfaatkan bahwa pion D6 sedang dipin, menteri tentunya menerima, ada menteri ke H3 skak, raja berpindah benteng ke A8 skak. Kita lihat teman-teman, bagaimana juga kedua menteri ini dapat mengkat kedua posisi. Luar biasa saat ini. Dilanjutkan ke depan, kuda menutup dimakan saja teman-teman. Posisi putih jauh signifikan lebih baik. Oleh sebab itulah di dalam posisi seperti ini kita kembali teman-teman, dibuat tentunya benteng menerima, maka gajah ke-4, benteng ke G6 dan B4 saat ini mengusir kuda. Kuda berpindah, menteri ke F3 menekan kuda, kuda ke G8, maka saat ini D4 langkah juga dobrakan, juga ke depan ke petak D5 memforking juga menteri dan kuda, sehingga pertukaran terjadi lagi-lagi ancaman juga yang sama, menteri ke C4, kuda ke G3 mengancam juga pion, F6, kuda ke H5 menekan pion, menteri ke F7 dan E5 saat ini, dimana juga selain menawarkan pion membuka menteri mengancam kuda, kuda ke E7, maka E6 teman-teman, walaupun memukul pion bisa, tetapi sebuah taktik sederhana E6 dengan harapan tentunya membiarkan ke depan ini cukup berbahaya karena pion dapat melaju. Di sini menteri menerima kuda ke F4, maka terjadi pertukaran kualitas karena memforking juga benteng. Benteng diterima saat ini dan raja dibuat teman-teman. Karena apa? Apabila menteri dibuat, maka Magnus Carlsen akan menukarkan semuanya teman-teman. Karena pada akhirnya benteng akan bersaing dengan kuda kualitas putih lebih baik. Dan kita kembali di dalam posisi seperti ini. Tentunya raja dibuat menerima, maka menteri saat ini melakukan skak, langsung juga menggerogoti pion satu per satu. Kuda ke G6 mengancam gajah. Menteri ke H5 mensupport gajah, menteri ke C4, di sini benteng ke F3 mensupport pion, menteri ke E2 saat ini mengepin, raja juga langsung berpindah, menteri ke E4, maka di sini gajah ke F2, kuda ke E7, dan benteng juga saat ini ke E3 mengancam menteri, dilakukan skak, raja tentunya ke G1, C6 berlanjut, maka C4 juga teman-teman. Dan di sini terlihat mengorbankan pion, tentu tidak, dan D5 karena apabila diterima pion ini masalahnya benteng memukul kuda skak, membuka gajah mengancam menteri. Oleh sebab itulah di sini D5, maka C5 berlanjut, kuda ke F5, benteng ke F3 juga mengancam kuda ke depan, menteri ke C1 skak, raja ke H2, kuda tentunya terancam, kuda mundur. Maka coba teman-teman, apa langkah eksekusi yang dimainkan Magnus Carlsen di posisi ini yang membuat juga Amin Tabatabai menyerah? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda bisa menemukan cukup simpel dan sederhana. Gajah ke E3 mengancam menteri, juga mengancam pion H6. Di sini juga Amin Tabatabai menyerah. Karena apa dilanjutkan? Ini juga pion akan tumbang dan kualitas dari putih juga jauh lebih baik. Luar biasa bagaimana juga pelajaran yang ditunjukkan oleh Magnus Carlsen di dalam partai ini. Bagaimana juga dengan pancingan pion sebelumnya mengancam gajah, maka sayap juga raja ini menjadi lemah dan dimanfaatkan oleh Magnus Carlsen dengan menempatkan kudanya sebelumnya di petak F5. Luar biasa teman-teman, berikut tingkat akurasinya. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Grandmaster Magnus Carlsen 93,3% dan Amin Tabatabai 87,2%. Demikianlah ulasan catur hari ini. Jika kalian suka, please like, komen, dan juga subscribe yang membuat kami semakin bersemangat lagi di dalam mengupdate konten catur menarik lainnya. Apabila ada saran ke depan dan juga request, jangan ragu tuliskan di kolom komentar dan kami akan berusaha membuat requestan dari Anda. Salam catur Power Desa, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye bye.